Bimbel SKD CPNS Online Widya Medika. Balik lagi kita bakalan belajar mengenai TIU, yaitu tentang perbandingan yang pertama. Jadi perbandingannya ada dua, kali ini kita belajar yang pertama. Di perbandingan yang pertama ini kita bakalan belajar mengenai perbandingan umur. Jadi kayak perbandingan usia, misal usia ayah 2 kali usia ibu dan sebagainya. Kemudian kita bakalan belajar juga dengan perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Kita bahas di subtopik yang pertama, yaitu perbandingan umur. Di perbandingan umur, cara pengerjaannya dengan cara kita mengkonversikan soal cerita menjadi persamaan. Contohnya gimana? Contohnya kayak misal ada soal usia Budi adalah 3 kali usia ayah, maka bisa kita tulis Budi sama dengan 3 kali usia ayah. Jadi B sama dengan 3A. Atau kita tulisnya gini aja, B sama dengan 3A. Jadi tanda kalinya nggak perlu kita tulis karena ini menandakan kali. Gitu ya. Itu cara mengkonversikannya. Nah, ada juga clue-nya nih. Kalau misal clue-nya jumlah, kalau jumlah itu berarti ditambah. Contoh soalnya, jumlah umur Budi dan Cika adalah 15 tahun. Maka kita nulisnya persamaannya menjadi Budi ditambah Cika sama dengan 15 tahun. B ditambah C sama dengan 15. Gitu kalau jumlah. Nah, kalau selisih itu tandanya kurang. Contoh soalnya, selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun. Maka A min I sama dengan 5. Ini memiliki arti ayah dikurang ibu sama dengan 5, atau selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun. Terus ada lagi clue lagi kalau soalnya beberapa tahun yang akan datang. Kalau yang akan datang berarti ditambah. Contoh, 2 tahun yang akan datang umur Eka adalah 25 tahun. Berarti Eka plus 2 sama dengan 25. Itu ya kalau beberapa tahun yang akan datang. Yang akan datang intinya plus. Kalau beberapa tahun yang lalu itu berarti minus. Contoh, usia Eka 3 tahun yang lalu adalah 20 tahun. Maka nulisnya min 3 karena 3 tahun yang lalu sama dengan 20. Nah, seperti itu. Terus kalau metode penyelesaiannya ada yang namanya eliminasi, ada yang namanya substitusi. Kalau eliminasi kita menyetarakan persamaan. Contoh misal ada persamaannya kayak gini, 2A ditambah B sama dengan 5. A dikurang B sama dengan 2. Nah, ini namanya nggak setara. Kalau nggak setara berarti harus kita setarakan dulu baru bisa kita eliminasi. Kalau kita mau membuang B, kalau membuang B langsung bisa kita kurangin aja nih, kita tambah B ditambah min B, berarti habis kan. Tapi kalau kita mau membuang si A, maka yang A-nya kita setarakan. Di sini A-nya 2, di sini A-nya 1. Maka harus kita setarakan, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Nanti jadinya 2A plus B sama dengan 5. Yang ini menjadi 2A min 2B sama dengan 4. Seperti itu contohnya yang eliminasi. Kemudian kalau di substitusi itu bisa langsung kita masukkan rumusnya. Jadi misal yang ditanya siapa, kita bisa masukin angka perbandingannya dibagi dengan jumlah atau selisih perbandingan dikali dengan jumlah atau selisih asli. Jadi ini rumus kalau soalnya mengenai substitusi. Contohnya, kita ke contoh soal aja biar lebih paham. Nomor 1, perbandingan umur Siska dan anaknya sekarang adalah 3:1. Berarti kita tulis persamaannya. S banding A sama dengan 3:1. Jika 6 tahun yang lalu, kalau yang lalu dikurangkan, perbandingan usia merekanya 5:1. Berarti Siskanya dikurang 6 berbanding
anaknya juga harus dikurang 6. Kenapa? Karena kalau 6 tahun yang lalu Siska sama anaknya sama-sama berkurang kan umurnya, sama-sama 6 tahun yang lalu. Nggak mungkin Siskanya 6 tahun yang lalu, anaknya usianya sekarang gitu kan. Jadi dua-duanya harus kita kurangkan. Sama dengan perbandingannya 5:1. Yang ditanya berapa usia Siska sekarang. Oke, pertama di sini harus kita ubah dulu persamaannya. Jadi pembagian bisa kita ubah menjadi per. Jadi tanda bagi atau tanda banding ini bisa kita ubah menjadi S per A sama dengan 3/1 gitu. Terus kita kali silang, S kali 1 di sini. Jadinya S kali 1 adalah S sama dengan 3 kali A, 3A. Nah, buat mengerjakan soal cerita seperti ini, soal perbandingan seperti ini, semua yang ada hurufnya harus di sebelah kiri sama dengan, dan yang nggak ada huruf atau hanya angka, dia ada di sebelah kanan sama dengan. Jadi yang ini kita ubah, S 3A tadinya di kanan pindah ke kiri jadi negatif 3A sama dengan 0. Nah, udah selesai persamaan ini, lanjut ke persamaan yang kedua. S-6 banding A-6. Jadinya S-6 per A-6 sama dengan 5/1. Sama kayak tadi kita kali silang. S-6 kali 1 tetap S-6 sama dengan 5 kali A-6. 5 dikali A-6. Jadi harus kita kurungin ya, karena 5-nya harus dikalikan dengan A, 5-nya juga harus kita kalikan dengan -6. Nah, kalau S-6 kali 1 kan S-6 itu sendiri. Jadi udah tetap seperti ini aja. Lanjut, S-6 sama dengan 5 kali A, 5A, 5 kali -6 -30. Nah, yang tadi saya bilang, yang ada hurufnya harus kita pindah ke sebelah kiri, yang hanya angka harus kita pindah ke sebelah kanan. Jadi 5A pindah ke kiri, -6 pindah ke kanan. Jadinya S 5A pindah jadi -5A sama dengan -30 tetap, kemudian -6 pindah ke kanan jadi +6. Oke, maka persamaannya menjadi S -5A sama dengan -30 + 6. Ngutang 30 dibayar 6, berarti masih ada utang 24. Oke, kita save ya persamaannya. S -3A sama dengan 0, sama S -5A sama dengan -24. Oke, sekarang kita udah punya dua persamaan. S-3A sama dengan 0, S-5A sama dengan -24. Sekarang kita eliminasi. Sama-sama kita bisa membuang S, karena S-nya udah sama kan, sama-sama 1 S. Bisa kita buang dengan cara dikurang. S min S habis, -3A dikurang -5A, berarti -3A min ketemu min kan plus, -3A plus 5A sisa 2A. Sama dengan 0 dikurang -24 sama aja 24. Maka A sama dengan 24/2. 24/2 sama dengan 12 tahun. Ini usia si anaknya, yang ditanyakan usia Siska. Maka kita boleh masukin ke persamaan 1 maupun 2. Kalau kita masukin ke persamaan 1, S sama dengan, maksud saya S min 3A sama dengan 0, atau S sama dengan 3A. A nya udah ketemu 12, maka S sama dengan 3 dikali 12. 3 kali 12 adalah 36 tahun. Kalau kita mau masukin ke persamaan yang kedua juga bisa. S min 5A sama dengan -24. S min 5 dikali anaknya 12, jadi 5 dikali 12 sama dengan -24. S
min 5 kali 12 hasilnya adalah 60 sama dengan min 24. S sama dengan min 60 pindah ke kanan jadi positif 60 dikurang 24, atau S sama dengan 36 tahun. Sama aja kan? Yang pakai persamaan 1 kita dapat juga 36, persamaan 2 juga kita dapat 36 tahun. Jadi bebas mau pakai persamaan 1 atau 2, salah satu aja. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Umur Ani 3 tahun lebih tua dari umur Dendi. Berarti Ani sama dengan Dendi plus 3, karena Ani 3 tahun lebih tua dari Dendi. Berarti Dendi ditambah 3 tahun kan. Jika jumlah umur mereka, kalau jumlah itu tandanya ditambah. Jadi Ani ditambah Dendi sama dengan 25 tahun. Yang ditanya adalah umur Ani dan Dendi sekarang. Berarti kita harus mencari A sama D. Nah ini boleh kita masukin nih. A sama dengan D plus 3, A plus D sama dengan 25. Boleh kita ubah jadi persamaan, boleh kita substitusi. Kalau kita ubah jadi persamaan, maka yang di persamaan 1 D-nya harus pindah ke kiri kan. Jadinya A min D sama dengan 3. Kemudian kita punya persamaan kedua, A plus D sama dengan 25. Kita mau buang A atau D, misal kita mau buang A. Kalau kita mau buang A maka harus dikurang. Kalau kita mau buang D maka harus ditambah. Kita buang A kurang A habis. Min D dikurang D hasilnya min 2D sama dengan 3 dikurang 25 hasilnya adalah min 22. Negatif sama negatif kita coret. Berarti sisa 2D sama dengan 22. Maka D sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11 tahun. Itu umur Dendi. Sekarang kita mau nyari umur Ani. Pakai persamaan 1, 2 boleh. Kita misal pakai persamaan 1. Persamaan 1 A sama dengan D plus 3. D-nya udah ketemu nih 11. Maka A sama dengan 11 plus 3. 11 plus 3 14. Jadi umur Ani 14 tahun, umur Dendi 11 tahun. Buat teman-teman para pejuang CPNS tahun 2023 yang bingung mau belajar di mana, bisa loh ikutan bimbel SKD CPNS online dari Widya Medica. Bimbel ini terdiri dari 2 paket, yaitu paket Gold dan Silver. Buat teman-teman yang memilih paket Gold, teman-teman akan mendapatkan bimbel online ditambah dengan buku kupas tuntas kisi-kisi soal SKD CPNS tahun 2023. Tapi untuk teman-teman yang ingin mengikuti bimbelnya saja bisa pilih paket Silver. Teman-teman akan mendapatkan fasilitas 30 kali pertemuan Zoom, dapat juga rekaman Zoom-nya, video materi, dan latihan soalnya itu hot loh teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Teman-teman juga akan mendapatkan grup diskusi di Telegram. Dan di akhir pertemuan teman-teman akan difasilitasi 20 paket tryout CAT sebagai evaluasi. Banyak banget kan? Untuk informasi dan pendaftaran teman-teman bisa hubungi WhatsApp di 0813 6656 1226.